Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejabat 5 Jakarta. Saat ini saya berdiri di Gedung Merah Putih. Ini gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, Gedung Merah Putih ini menjadi gedung yang momok, menakutkan bagi para koruptor atau calon koruptor di Republik ini. Saudara pemirsa, saat ini pemeriksaan demi pemeriksaan calon tersangka dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Operasi tangkap tangan menjadi heboh kembali karena Bapak Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa operasi tangkap tangan itu kampungan. Kami sebagai aktivis Laskar Anti Korupsi Pejabat 45 yang mendukung gerakan pemberantasan korupsi, baik Komisi Pemberantasan Korupsi, begitu juga kejaksaan dan kepolisian, semestinya kita sayangkan tidak boleh ada pejabat negara yang justru sangat sinis dan pesimis atas gerakan operasi tangkap tangan. Tapi memang perlu juga dikritik Komisi Pemberantasan Korupsi. Mestinya kita bangga dengan apa yang dilakukan penindakan di Gedung Bundar di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Semua yang dibidik, disidik, dijadikan tersangka dan ditahan itu triliunan rupiah. Tapi memang belum kita mendengar di KPK tersangka yang ditahan, dijadikan tersangka itu dengan dugaan korupsi triliunan. Tapi baru mencapai puluhan juta, miliaran, dan ratusan miliar. Belum ada yang triliun, saudara. Dan ini juga menjadi otokritik. Apakah KPK kurang berani, kurang greget karena setelah revisi Undang-Undang KPK, atau memang karena ada intervensi, atau memang ingin membumi hanguskan gerakan pemberantasan korupsi di Gedung Merah Putih ini, atau ada kepentingan politik, atau memang sumber daya manusia, karena bagaimana pula KPK yang ingin membersihkan korupsi di Republik ini, tapi ketua KPK-nya sendiri sedang tersangka, tersandung masalah. Nah, inilah saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Saya selaku Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejabat 5 Jakarta sungguh sangat menyayangkan kalau orang yang membersihkan Republik ini tapi dia yang kotor. Bagaimana membersihkan gerakan pemberantasan korupsi sementara dia yang kotor? Nah, saudara pemirsa, KPK mestinya seluruh elemen rakyat di Republik ini mestinya memberi dukungan full kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama adalah dukungan terhadap sumber daya manusianya di dalam. Mestinya KPK dihadirkan penyidik independen. Apakah dari kepolisian setelah masuk ke KPK menjadi penyidik independen? Tidak lagi berkoordinasi dari dua lembaga, berkoordinasi ke Mabes Polri, juga berkoordinasi ke pimpinan KPK. Bisa ambivalens nanti, dan bisa menjadi ganda kepemimpinan atau ganda pemerintahan, atau SDM-nya yang salah interpretasi kalau ada yang koordinasi dari para petinggi dari lembaga mereka, atau dari kejaksaan setelah masuk di KPK bisa menjadi penyidik dan penuntut yang independen. Begitu juga dari masyarakat umum, baik dari ekonom, praktisi hukum, lawyers, aktivis, dosen, sivitas akademika yang mau bergabung. Apalagi saat ini lagi seleksi calon pimpinan KPK. Dan kita bersyukur anggota pengurus Dewan Pakar, salah satu Dewan Pakar Dr. Komarius mendaftar. Dan alhamdulillah hari ini berita gembira, dinyatakan lulus seleksi makalah dan administrasi. Sementara seleksi makalah ini pasti berguguran dari ratusan yang mendaftar. Saudara pemirsa, lagi-lagi wahai rakyat Indonesia, mari kita beri dukungan full kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar negara menyiapkan dana yang besar, alokasi dana yang besar. Rakyat tidak marah kalau untuk pemberantasan korupsi. Tidak apa-apa gelontorkan triliunan untuk menyeleksi para penyidik-penyidik yang independen. Kalau perlu, hadirkan minimal 5.000 penyidik KPK. Dan hadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi perwakilan ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Pulau Jawa,
ada di Pulau Sulawesi, dan ada di ujung Indonesia Timur, di Papua. Saudara pemirsa, kalau penyidik KPK ada 5.000 orang, dan perwakilan KPK ada di 10 besar, di 5 pulau besar, maka tidak ada lagi keniscayaan untuk pemberantasan korupsi. Yang kemudian kedua, penindakan KPK melalui operasi tangkap tangan harus berbarengan dengan pencegahan. Orang bangga dengan operasi tangkap tangan, tapi lebih bangga lagi tidak ada penangkapan, tapi korupsi berkurang. Bagaimana caranya? Pastikan undang-undang pembuktian terbalik itu disahkan oleh DPR RI, didukung oleh gerakan eksekutif, apalagi didukung oleh presiden terpilih. Begitu juga pembatasan transaksi tunai. Karena bagaimana saudara, kalau uang dari triliunan satu orang bisa keluarkan ambil uang di bank, mungkin alasannya atas nama investasi, tapi uang itu diambil, digelontorkan kepada calon bupati, calon gubernur di seluruh Indonesia. Yang terjadi apa saudara? Satu orang bisa menguasai republik ini. Itu berbahaya. Makanya lagi-lagi Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 mendukung calon pimpinan KPK yang menegungkan pembatasan transaksi tunai. Karena kalau uang yang keluar dari bank dibatasi dan harus jelas, maka otomatis bisa mengurangi drastis korupsi di republik ini. Begitu juga dengan undang-undang pembuktian terbalik. Undang-undang pembuktian terbalik harus kita dukung. Begitu juga undang-undang perampasan aset terhadap koruptor. Karena bagaimana? Dia harus membuktikan, namanya saja undang-undang pembuktian terbalik. Suatu misal, ada orang yang punya rumah besar, Lamborghini banyak, mobil Alphard banyak, mobil-mobil mewah banyak. Ditanyakan dari mana sumber dananya. Kalau dia mengatakan saya jual saham, sahamnya dari mana? Kapan transaksi saham? Kalau dia bilang punya tambang, tambangnya di mana? Kalau dia punya kebun luas, kebunnya di mana? Kalau dia bilang punya sawah, sawahnya di mana? Sertifikatnya mana? Paling tidak SPPT-nya mana? Bukti pembayaran SPPT-nya mana? Maka undang-undang pembuktian terbalik ini menjadi momok terhadap calon koruptor di republik ini. Sekali lagi, kalau hukum dan moral sebagai panglima, maka calon koruptor berpikir 1000 kali untuk merampas uang negara. Kalau pembatasan transaksi tunai diperbankan, sekali lagi diundangkan. Begitu juga undang-undang pembatasan transaksi tunai diperbankan, undang-undang pembuktian terbalik, dan undang-undang perampasan aset terhadap koruptor. Kalau itu diundangkan, maka yakin dan percaya calon koruptor, mau dari level strata, dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan pusat, saya tidak perlu menyebut jabatannya supaya orang tidak tersinggung. Tapi sekali lagi saudara, kalau ketika undang-undang ini disahkan, undang-undang pembuktian terbalik, pembatasan transaksi tunai diperbankan, kemudian undang-undang perampasan aset terhadap koruptor itu diundangkan, DPR RI memberi dukungan full dengan anggarannya, maka yakin dan percaya banyak orang antri masuk di gedung merah putih ini, masuk di Hotel Predio. Tapi efeknya uang negara bisa aman, bisa dipergunakan untuk sekolah gratis, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, tidak bayar, mulai dari sepatu, baju, buku, tas, sepatu, topi, semua negara termasuk makan siang gratis. Tidak perlu, bahkan rakyat mendapatkan 20 juta minimal per orang ketika tidak ada korupsi. Maka mari kita dukung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, begitu juga Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas korupsi. Bersatu, satukan kekuatan. Kepolisian, Kejaksaan, KPK memberantas korupsi, hadirkan pembuktian terbalik, pembatasan transaksi tunai diperbankan dengan melahirkan undang-undang perampasan aset terhadap koruptor. Maka yakin orang takut untuk merampas uang negara di Republik ini. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 melaporkan di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta.